Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Ta'ala, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang tetap konsisten dalam mengikuti jejak dan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah jami'an. Saudara dan saudariku se-Islam yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan pertemuan hari ini adalah tentang tayammum. Kita sudah menyelesaikan tentang permasalahan mandi, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan tayammum. Dan kita akan membahas insyaallah secara ringkas tentang pengertian tayammum, kemudian hukum tayammum, dalil kebolehan tayammum, kemudian hikmah disyariatkannya tayammum, dan kapan seseorang dibolehkan untuk bertayammum, kemudian tata cara tayammum, rukun-rukun tayammum, dan hal-hal yang membatalkan tayammum. Pertama, tayammum menurut bahasa artinya adalah kehendak atau keinginan terhadap sesuatu. Makna tayammum. Adapun menurut istilah syar'i, tayammum adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Nanti akan dijelaskan karena banyak orang yang salah ketika melaksanakan tayammum, ya kan, dikiranya seperti melaksanakan wudu, membasuh seluruh anggota tubuh yang diperintahkan untuk dibasuh seperti ketika dia berwudu. Tidak. Akan tapi tayammum adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu yang menempel pada telapak tangan dengan niat untuk taharah. Untuk apa? Taharah, bersuci. Hukum tayammum itu sendiri jelas. Tayammum adalah hukumnya wajib. Kedudukannya sama seperti wudu, tapi kapan bisa berlaku? Ketika seseorang tidak menemukan air atau air ada, tetapi kita tidak bisa menggunakan air karena ada halangan, sakit, sehingga dia terhalang untuk bisa menggunakan air untuk melaksanakan peribadahannya ketika bersuci karena dalam keadaan sakit. Jadi ada dua perkara kapan kita bisa melaksanakan tayammum. Pertama, ketika tidak ditemukan air. Kedua, ketika air itu ada, akan tetapi badan kita tidak bisa menggunakannya karena sakit, sehingga kita mendapatkan rukhsah dan keringanan untuk melaksanakan tayammum, yaitu bersuci dengan debu. Dalil tentang kebolehan tayammum atau dalil disyariatkannya tayammum dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala berkata, falam tajidu ma'an, apabila engkau tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka lakukanlah tayammum dengan apa? Sa'idan thayyiba, dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum, maka
usapkanlah bagian muka kalian, wa aidikum, dan tangan kalian dengan apa? Tanah tersebut. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasai dengan lafaz yang mendekati lafaz Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Innas sa'idat tayyiba tahurul muslimi. Sesungguhnya tanah yang baik, maksudnya tanah yang bersih, tanah yang suci, adalah merupakan tahurul muslim, bisa menjadi pensuci bagi seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a asyra sinin. Walaupun misalnya orang muslim tersebut tidak mendapatkan air selama 10 tahun, maka tetap dia bisa beribadah dengan melaksanakan apa? Tayamum dan bersuci dengan debu atau tanah. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun qabli." Rasulullah di sini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadaku 5 perkara yang 5 perkara ini belum pernah dikaruniakan kepada nabi-nabi sebelumnya. Keutamaan khusus yang memang diberikan kepada Rasulullah dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sebagai nabi penutup, pemimpin bagi para nabi, ya kan? Dan pemimpin bagi ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi di dunia ini. Apakah nabi jumlahnya cuma 25? Tidak, banyak. Tapi yang diberitakan kepada kita dan sampai beritanya kepada kita, wahyunya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diceritakan tentang detail sejarah perjalanan mereka yang banyak kita kenal, 25 nabi. Jadi seluruh umat manusia ini Allah pilih para nabi. Kemudian Allah memilih dari para nabi ini para rasul. Makanya perbedaan antara nabi dan rasul dijelaskan oleh para ulama, ya kan? Rasul itu biasanya mendapatkan mandat baru. Seperti pernah kita jelaskan, makanya Nabi Nuh dinamakan rasul pertama, karena nabi yang pertama kali mendapatkan mandat untuk memerangi perbuatan syirik adalah Nabi Nuh alaihissalam. Adapun para nabi biasanya melanjutkan syariat nabi sebelumnya. Kemudian dari para nabi dan rasul ini ada nabi-nabi yang terpilih lagi, yaitu siapa? Ulul azmi. Nah, pemimpin ulul azmi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan 5 perkara. Yang perkara-perkara ini tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Saya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa takut pada musuh Rasulullah dan musuh Islam secara umum selama 1 bulan sebelum datangnya pasukan Islam. Aku dibantu dan dimenangkan dengan rasa takut yang ada pada musuh-musuh Rasulullah SAW dan mencakup juga seluruh umat Islam apabila mereka berpegang teguh dengan agamanya, apalagi khususnya dalam medan jihad sebelum datangnya kekuatan Islam, pasukan Islam 1 bulan sebelum. Ini kalau kita baca buku-buku sejarah, sirah Nabi, peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ketika kita membaca sejarah Nabi dan membaca sejarah peperangan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah memulai peperangan. Tetapi Rasulullah SAW membela diri, membela agama, membela umat Islam. Kita bisa baca seluruh sejarah Nabi SAW.
Beliau berjihad untuk menegakkan agama Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah, apalagi perang Badar, perang pertama antara tauhid dengan syirik. Apakah perang yang memang sengaja dipersiapkan? Tidak. Tetapi Rasulullah SAW keluar dengan para sahabatnya untuk mengambil hak umat Islam yang sudah dirampas oleh orang-orang kufar Quraisy. Ternyata mereka ngejaknya perang. Kita nggak cari musuh. Tapi kalau sudah ada di depan, hadapi. Tidak mundur. Dan mungkin kita kenal kisah Raja Al-Mu'tasim dengan syair yang dikirimkan oleh seorang wanita yang ketika itu terpenjarakan di Romawi. Kemudian dia menulis surat dengan bahasa syair yang dimulai dengan wa mu'tasimah, panggilan. Kemudian Raja Mu'tasim tahu dan sampai suratnya kepada Raja Mu'tasim. Kemudian dia menyurati Raja Romawi ketika itu untuk mengeluarkan satu wanita muslim. Kamu pulangkan wanita tersebut atau saya persiapkan pasukan yang gugus depannya berada pada perbatasan negaramu dan gugus akhirnya ada pada perbatasan negara kami. Langsung dipulangkan. Itu harga umat Islam ketika itu. Dan mungkin kita ingat sejarah Andalusia ketika negara Islam jatuh di sana dan seluruh umat Islam dibantai habis. Dan selang berapa waktu Konstantinopel jatuh. Seluruh orang-orang Kristen ketika itu ketakutan. Kenapa? Karena dia ingat bagaimana ketika Andalusia jatuh dan umat Islam disembelih dan dibantai di sana, dan mereka sudah berpikir habis kita. Sudah. Mereka berkumpul di mana? Gereja Hagia Sophia, dan siapa? Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih masuk dan memerintahkan mereka untuk pulang ke rumah mereka masing-masing, dan harta kalian menjadi hak kalian seperti sedia kala, dan kalian melakukan aktivitas kalian seperti biasa, dan kalian dilindungi dengan undang-undang negara Islam. Sampai ketika itu para pasturnya yang ngumpet kemudian keluar, dan sebagian besar dari mereka mengumandangkan dua kalimat syahadat dan masuk Islam. Karena melihat bagaimana muamalah Islam. Baru dengar mempersiapkan untuk melakukan ekspansi ke Konstantinopel, ketika itu mereka sudah ketakutan. Sekarang aja di saat umat Islam lemah, musuh-musuh Islam ketakutan. Bagaimana dengan keadaan umat Islam apabila mereka kuat? Dan kuatnya umat Islam ini dengan agamanya, dengan keimanannya, dengan kedekatannya dan ketaatannya kepada syariatnya dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ju'ilat liyal ardu, keutamaan yang kedua diantaranya Allah jadikan bumi ini masjidan tahur. Allah jadikan seluruh bumi ini bagiku tempat untuk bersujud yang suci, dan kita bisa melaksanakan sholat di mana saja dan kapan saja. Fa ayyumar rajulin, kata Rasulullah, min ummati adrakathu sholat fa yusalli. Siapa saja dari seseorang umatku yang datang waktu sholat, maka tunaikanlah sholat di mana saja. Karena tanah ini Allah hamparkan dan Allah berikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk bisa melaksanakan ibadah di mana saja. Jangan syariat umat terdahulu tidak boleh melaksanakan kecuali di tempat ibadah. Seperti itu. Ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Hadisnya masih panjang lagi, tapi ini yang menjadi asyahid, bahwasanya tanah itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci bagi kita ketika tidak ada air atau seseorang tidak mampu untuk menggunakan air. Kemudian
Di antara hikmah disyariatkannya tayamum, pertama memberikan kemudahan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah merupakan rukhsah, keringanan yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian menangkal kemudaratan yang kemungkinan akan muncul ketika menggunakan air. Air ada, tapi bisa jadi seseorang akan mendapatkan madarat lebih ketika menggunakan air. Kenapa? Karena dia sakit sehingga terhalang untuk menggunakan air, atau cuaca dingin yang menusuk. Walaupun air ada, dia tidak bisa menggunakan air. Mandi dengan air atau berwudu dengan air. Maka ketika itu diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga, tetap kontinu menjalankan ibadah dan tidak terhalang walaupun dengan tidak adanya air. Tetap beribadah dan ketaatan kepada Allah itu ditunaikan. Tidak ada alasan. Allah memberikan keringanan, tidak ada air, ada debu. Sekarang, kapan dibolehkan kita untuk melaksanakan tayamum? Pertama, seperti tadi dijelaskan, ketika tidak menemukan air. Ayatnya tadi sudah kita baca, falam tajidu ma'an fatayammam. Kalau nggak dapat air maka bertayamumlah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika tidak memungkinkan untuk menggunakan air, seperti orang yang sakit atau orang tua yang tidak mampu lagi untuk bergerak, sementara tidak ada orang yang membantunya untuk berwudu dengan air, sebatang karat misalnya. Atau mungkin ada keluarganya tapi di rumah dia sendirian, sedang keluar ditinggal, dia sudah lumpuh, tertidur, nggak bisa bergerak, nggak memungkinkan dia untuk bisa berwudu dengan air, tidak ada yang mewudukan. Sedangkan ketika itu waktu sholat akan keluar. Sedangkan dia dalam keadaan berhadat. Kewajiban memanggil untuk ditunaikan. Maka apa? Bertayamum. Dan ini nanti akan diceritakan dalam hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imran ibn Husain. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Fa shalla bin nas fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin. Maka ketika itu Rasulullah SAW melihat ada seorang yang memisahkan diri, tidak ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah pun bersabda kepada orang tersebut dan berkata, ma mana'aka an tusalliya. Apa yang menghalangimu untuk ikut sholat bersama kami? Orang itu menjawab, asobatni janabah. Ya Rasulullah, saya terkena junub. Walama, sedangkan saya tidak mendapatkan air. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda kepada orang tersebut, alaika bis-sa'id. Maka sucikanlah dirimu atau berwudulah engkau dengan as-sa'id, dengan debu atau dengan tanah. Fa innahu yakfik, karena itu cukup. Maksud tanah di sini adalah permukaan bumi secara umum. Kita cukup nanti menepukan kedua telapak tangan kita dalam sifat tayamum. Kemudian meniupkan debu yang tertempel supaya kepekatannya agak berkurang di telapak tangan kita. Seperti itu. Atau mungkin permukaan bumi ada yang sifatnya bebatuan kan? Bisa juga kita gunakan untuk bertayamum dengan menepukkan kedua telapak tangan kita. Nanti juga ada hadis Nabi SAW yang akan kita baca bersama. Rasulullah SAW dijelaskan ketika itu menepukkan kedua telapak tangannya ke al-jidar, ke tembok. Ini juga diperbolehkan. Nah, ketika tidak memungkinkan menggunakan air, seperti kejadian seseorang dalam cerita sebuah hadis yang dibawa oleh Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna fi safarin fa asaba rajulun minna hajarun fashajjahu fi ra'si. Kata Jabir, kita pernah
para sahabat ini keluar melakukan sebuah safar dan perjalanan. Kemudian ada salah seorang di antara kita yang kepalanya kejatuhan batu. Fashajjahu fi ra'si, sehingga kepalanya apa? Bocor. Tsumma ihtalam. Kemudian orang ini mimpi basah. Fasa'ala ashabahu. Ketika mimpi basah berarti di dalam keadaan junub dan dia harus mensucikan diri untuk melaksanakan ibadah, khususnya sholat. Maka dia pun bertanya kepada para sahabatnya, kepada teman-teman yang lainnya, faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Wahai saudara-saudaraku, para sahabatku, apakah orang dalam keadaan seperti saya ini yang sakit, kepalanya bocor, apakah bisa mendapatkan rukhsah, keringanan untuk bertayamum? Faqalu, maka para sahabat yang lainnya, teman-temannya mengatakan, berfatwa dari diri mereka sendiri, mana judulaka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Enggak, orang seperti kamu masih tetap belum bisa mendapatkan rukhsah, sedangkan kamu mampu untuk menggunakan air untuk bersuci. Faghtasala fama, maka akhirnya dia pun mau nggak mau mandi. Wafat, meninggal. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu, maka ketika mereka semua sampai ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalik, kemudian Rasulullah pun diceritakan tentang kejadian tersebut. Faqala qatalahumullah, sesungguhnya mereka telah membunuh sahabatnya tadi, kata Rasulullah. Rasulullah marah. Orang-orang yang berfatwa dengan fatwa tadi itu, ya kan, sampai Rasulullah mengatakan engkau telah membunuh sahabatmu. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kata Rasulullah, tidakkah kalian bertanya dulu kalau kalian tidak punya ilmunya? Makanya bukan merupakan sebuah aib kalau ada ustadz ditanya dan mengatakan saya tidak tahu atau la adri. Karena ada kesalahan, khususnya dalam masyarakat kita, ustadz ditanya kok nggak tahu. Bukan merupakan sebuah aib, karena dia harus berbicara dengan ilmu, apalagi tentang permasalahan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusannya kita bisa menyesatkan manusia ketika kita salah dalam berfatwa. Bagaimana dengan fatwa yang mengatakan jilbab halal? Oh, jilbab kan baik, cuma baik. Yang mau melakukan silakan, enggak apa-apa. Berapa banyak orang yang berpegangan dengan fatwa ini karena kebetulan hawa nafsunya condong untuk tidak memakai jilbab, ya kan? Pas kebetulan ada ustadz yang berfatwa jilbab halal bukan wajib, dan berapa banyak manusia yang sudah disesatkan. Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, bertahan sampai kakinya lumpuh, disiksa oleh Raja Al-Ma'mun hanya untuk mengeluarkan fatwa bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk dan bukan kalamullah. Bertahan Imam Ahmad. Ada sebagian ulama yang lagi karena pedihnya siksaan mereka mengucapkan, walaupun hati mereka menolak. Tapi di antara yang bertahan dan tidak mau berfatwa dan tidak mau menyelisihi kebenaran, Imam Ahmad. Makanya dijuluki sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ketika diperintahkan untuk berfatwa, ketika itu Imam Ahmad mengatakan, lihatlah ke jendela, berapa banyak umat yang sudah menunggu Ahmad bin Hanbal untuk mengucapkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Apakah saya akan menyesatkan segitu banyak manusia? Karena permasalahannya bukan sesuatu yang enteng. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fuada, hati kita akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, ala sa'alu, tidaklah kalian bertanya dahulu, idza lam ya'lamu, kalau kalian tidak tahu ilmunya. Fa inna masyifa'ul 'ayy as-su'al. Karena obatnya orang yang bodoh, orang yang tidak tahu adalah bertanya. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, datang orang dari Baghdad jauh-jauh membawa 40 pertanyaan, yang dijawab cuma 4. Lainnya dijawab apa? La adri, saya tidak. La adri, saya tidak. Tapi bisa jadi ini adalah merupakan sebuah ilmu untuk mensupport kita supaya kita belajar dan mencari sesuatu yang kita tidak tahu untuk menjadi kita tahu dan kita berilmu. Masa Imam Malik ditanya nggak tahu Imam Darul Hijrah? Kata Imam Malik, sampaikan kepada orang di seluruh Baghdad bahwasanya Imam Malik bodoh dan tidak bisa jawab pertanyaan. Karena kita bukan sedang mencari ketenaran, kehebohan, ya kan? Kepau ini pinter, setiap dijawab langsung, bukan. Tapi ini tanggung jawab. Ilmu. Kita harus berfatwa dengan ilmu, berdasarkan ketetapan dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama kana yakfihi an yatayammam, karena sungguhnya orang yang tadi yang sakit tadi cukup untuk bertayamum. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, adanya kekhawatiran terhadap efek buruk saat menggunakan air. Di antaranya seperti seseorang yang sakitnya bertambah parah kalau ia menggunakan air, seperti tadi. Kemudian yang kedua, seseorang yang berada, ya kan, di cuaca yang sangat dingin. Dia tidak memiliki alat pemanas, ya kan? Dan khawatir kalau misalnya mandi karena hawanya sangat dingin akan menyebabkan dirinya sakit. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan dan menetapkan perbuatan Amr ibn al-As ketika ia sholat bersama para sahabatnya, sedangkan dia menjadi imam, dan ketika itu dia berjunub dan dia mensucikan dirinya hanya dengan bertayamum. Hanya dengan bertayamum. Kisahnya bagaimana? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Hakim dalam mustadraknya, an Amr bin al-As annahu lamma bu'ita ghazwati dzat salasil. Ketika itu Amr bin al-As pernah diutus oleh Rasulullah SAW, ya kan, dalam sebuah peperangan yang dinamakan peperangan Dzatus Salasil. Qal, dia berkata, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bard. Dalam misi ini, dalam perjalanan ini, suatu saat ketika saya singgah, saya mimpi basah di sebuah malam yang sangat dingin dan dinginnya sangat menusuk. Fa asfaqtu in igtasaltu an uhlik. Dan saya takut kalau saya mandi, air ada, saya sakit. Sedangkan saya masih butuh stamina untuk melanjutkan perjalanan. Apalagi perjalanan untuk apa? Misi, ya kan, jihad, peperangan. Fatayamamtu, maka ketika itu saya cukupkan untuk bertayamum. Tsumma shallaitu bi ashabi salat subuh. Maka ketika itu aku pun sholat bersama para sahabatku dan aku menjadi imam, dan ketika itu adalah ketika sholat subuh. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakaru dzalika lahu. Kemudian ketika rombongan ini sampai pulang ke Madinah kepada Rasulullah SAW, ya kan, diceritakan tentang kejadian Amr bin al-As yang junub dan bersuci, ya kan, dengan debu atau tanah. Kemudian setelah itu dia jadi imam lagi. Faqala ya Amr, Rasulullah bersabda dan berkata kepada Amr, "Shallaita bi ashabiku anta junub?" Apakah engkau sholat
bahkan jadi imam untuk teman-temanmu, sedangkan kamu imamnya dalam keadaan junub. Fakultu, maka si Amr bin As ini pun menjawab, mengatakan kepada Rasulullah SAW, tapi bukan mengatakan kurang ajar, tidak. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kamu bunuh diri-diri kalian, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih. Fadhahika Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah pun ketawa, pintar menjawab. Ya kan? Rasulullah ketawa, walam yaqul syai'an. Dan Rasulullah tidak menjawab sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah menyepakati perbuatan Amr bin As. Nah, ada yang menjadikan hadis-hadis seperti ini sebagai dalil untuk membolehkan bid'ah hasanah. Di antaranya ada hadis Bilal bin Abi Rabah yang menceritakan ketika itu Rasulullah ke langit, ke Sidratul Muntaha, kemudian dibukakan surga, dan Rasulullah melihat surga ketika itu, juga melihat neraka, dan di surga melihat mendengar terompahnya Bilal. Kemudian Rasulullah bertanya, suara apa itu wahai Jibril? Suara terompah sahabatmu Bilal. Ketika turun, Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan kamu mendapatkan keutamaan dari Allah? Kamu masih di dunia, tapi engkau sudah menjadi orang yang sudah dipersiapkan kenikmatannya, balasannya oleh Allah di surga. Kata Bilal, ya Rasulullah, saya tidak pernah bersuci di waktu siang maupun di waktu malam, kecuali setelahnya saya berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat yang saya mampu. 2 rakaat. Ini ijtihad dari Bilal. Tapi Rasulullah diamnya Rasulullah adalah merupakan pembenaran atas perbuatan tersebut. Hadis ketika Rasulullah dihidangi, ya kan, makan kadal padang pasir atau disebut dob. Rasulullah nggak mau makan, tapi para sahabatnya ketika itu makan, dan Rasulullah pun diam. Rasulullah menolak, bahwasanya saya tidak suka karena bukan kebiasaan kaum saya makan makanan tersebut. Tapi Rasulullah tidak mencela, karena bisa jadi makanan itu adalah merupakan favorit bagi kaum lain. Favorit kita apa? Tempe tahu kan? Oh, Masya Allah. Serasa kita nggak makan 3 kali sehari kalau nggak ada tempe tahu. Sampai tempe dipecah aja sama sambal sama nasi panas sudah nikmat sekali. Apalagi ketika masih jadi pelajar di Jogja, tempe penyet, waduh nikmat sekali. Padahal selayah sambal, nasi panas udah, tempenya 3, nasinya banyakin, ya. biar kenyang. Tapi nikmat sekali. Orang Mesir tak suruh nyicipin tahu, dikeluarin. Karena nggak biasa dia untuk makan, ya kan? Kasih roti albek 20 habis. Karena itu memang makanan mereka, kebiasaan mereka. Seperti itu. Nah, kalau itu haram, Rasulullah pasti akan memperingati. Makanya makna hadis adalah apa? Ucapan Rasul, perbuatan Rasul, dan ketetapan Rasulullah SAW. Bilal melakukan perbuatan tersebut di masa Rasulullah masih hidup dan wahyu masih turun, ketetapan hukum masih ada. Amr bin As melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Para sahabat Rasulullah yang makan kadal padang pasir juga makannya di depan Rasulullah SAW. Rasulullahnya masih ada. Yang membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap sholatnya. Baca Fatihah, kemudian setelah itu membaca surat yang kita hafal. Kemudian selalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Rasulullah mendiamkan. Tapi siapa yang mendiamkan? Rasulullah SAW. Lah kamu di zaman sekarang yang mendiamkan dan membiarkan kamu melakukan perbuatan tersebut siapa? Kiai kamu yang buat syariat.
Padahal Allah SWT sudah menurunkan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam telah sempurna. Lakukan seperti diperintahkan. Dan ini yang akan menyebabkan ibadah kita diterima di sisi Allah. Lakukan seperti diperintahkan. Ya, kemudian kita masuk kepada tata cara atau sifat tayammum. Tata cara atau sifat tayammum yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah pertama, menepukkan kedua telapak tangan ke tanah sebanyak satu kali. Ya kan? Nih, dua telapak tangan. Kita tepukan di mana? Di tanah. Nepuknya biasa, ringan, nggak perlu kita gosok kayak gini sampai kelihatan hitam, enggak, nempel biasa. Nah, mesti kan tangan kita di sini sekering tangan manusia mesti ada kelembapan kan, bakal ada yang ikut. Setelah itu, cara berikutnya adalah meniup debu tersebut untuk mengurangi ketebalan debu yang menempel. Tepukan biasa, kemudian kita tiup. Kemudian kita mengusap bagian wajah. Bagian wajah apa? Seperti yang dijelaskan dalam wudu. Dari sini sampai sini. Telinga kanan ke kiri. Sampai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke atas manik-manik ini dagu. Sini. Kita usapkan. Termasuk jenggot kita. Kalau yang berjenggot lebat. 1 kali. Kemudian mengusap bagian belakang kedua tangan. Ini. Tangan kanan mengusap atau tangan kanan diusap dengan apa? Telapak kiri, dan ya kan sebaliknya tangan kiri apa nih? Tangan kiri mengusap apa? Bagian punggung. Tangan kanan, kemudian setelah itu tangan kanan mengusap bagian punggung apa? Tangan kiri atau telapak kiri, ya kan? Jadi setelah kita menepuk, kita tiup, mengusap muka, ya kan? Kemudian kita usap, begini. 1 kali selesai. Ini sifat wudu yang diajarkan oleh Rasulullah seperti dijelaskan dalam hadits Ammar ibn Yasir. Dan di sini diceritakan dalam hadits Ammar bin Yasir, dia sendiri yang menceritakan qal ajnabtu falam usib ma'an, kata Ammar bin Yasir. Aku pernah junub dan ketika itu enggak dapat air. Fatama'aktu fis sa'id. Maka ketika itu Ammar bin Yasir melakukan apa? Berguling-guling di atas tanah. Guling-guling di atas tangan. Wasallait, kemudian saya sholat. Fadzakartu dzalika lin-nabi. Kemudian ketika ketemu dengan Rasul, saya ceritakan, ya Rasul, saya tayamum, kemudian tayamumnya dengan guling. Faqala, maka Rasulullah pun bersabda, "Innama kana yakfika hakadza." Sesungguhnya Ammar, cukup bagimu untuk melaksanakan yang seperti ini. Kemudian Rasulullah mencontohkan langsung. Apa? Wa daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffai. Rasulullah memukulkan kedua telapak tangannya di permukaan bumi, wa nafakha fihima, kemudian meniupnya, thumma masaha bihima wajahu, kemudian diusap bagian mukanya, wa kaffai, dan dua telapak tangan. Cukup satu kali. Walaupun kita dalam keadaan junub. Nah, kalau junub bagaimana? Sama. Pakainya juga tayang. Dan sifat tayamnya seperti tadi yang diceritakan dalam hadis Ammar bin Yasir muttafaqun alaih. Ini tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa saja? Kapan tayamum batal? Ketika ada air. Idza ja'al ma' batala
tayamum dalam kaidah fikih. Kalau ada air berarti tayamum batal. Kemudian yang kedua, munculnya salah satu pembatal wudu, seperti keluar angin, sama. Walaupun 10 tahun nggak dapat air, batalnya dengan buang angin, buang air besar, buang air kecil, maka tetap dengan tayamum. Munculnya sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk mandi, yaitu apa? Mimpi basah atau berhubungan suami istri. Juga bertayamum. Hilangnya sesuatu yang membolehkan seseorang bertayamum, seperti sakit atau keadaan cuaca yang sangat dingin yang menusuk. Ketika hilang keadaan tersebut, sakitnya sembuh, cuacanya berubah menjadi biasa lagi, maka hilanglah rukhsah, keringanan untuk bertayamum, kembali kepada hukum asal, kita menggunakan air untuk bersuci. Dijelaskan di sini, hasil riset membuktikan bahwa tanah mengandung unsur pembersih yang dapat mematikan semua jenis kuman, mikroba dan virus. Makanya diantaranya ketika jilatan anjing itu, basuhan pertama kita gunakan tanah untuk membersihkannya. Ini diantara hikmah kenapa disyariatkannya untuk dibasuh dengan tanah. Kemudian ada beberapa permasalahan yang perlu kita dudukan dan jelaskan di sini untuk lebih memperjelas tentang permasalahan hukum-hukum yang berkaitan dengan tayamum ini. Saya akan bacakan. Nah, ini caranya Ustadz siapa? Yang membahas tentang muamalah, kok lupa saya namanya. Saya mengikuti cara beliau ini. Saya akan bacakan, coba direnungkan dan coba pikirkan maksudnya apa ini. Salat dengan bertayamum, akibat tidak bolehnya menggunakan air. Salat dengan bertayamum, akibat tidak bolehnya menggunakan air lebih utama dibandingkan dengan seseorang melaksanakan sholat sambil menahan kencing atau rasa ingin buang air besar. Apa maksudnya? Saya ulangi, dapat hadiah. Sholat dengan bertayamum akibat tidak bolehnya menggunakan air lebih utama dibandingkan dengan seseorang melaksanakan sholat sambil menahan kencing dan buang air besar. Rasa ingin buang air besar, udah kebelet. Ada yang bisa menjelaskan? Sudah jelas. Sudah jelas. Berarti dengan misal nih, Pak. Mungkin bisa diberikan misal. Orang sakit ya, tidak bisa, tidak boleh kena air. Lebih bagus buang air dulu. Iya. Terus tayamum daripada sholat, tapi sambil menahan. Iya, betul sekali. Bahkan bukan orang sakit siapa? Mungkin orang yang tidak sakit sama sekali. Kan kita dalam keadaan nggak ada air, tapi kebelet pingin buang air kecil atau buang air besar. Sedangkan waktu sholat sudah masuk. Mana yang kita dahulukan? Kalau misalnya buang air kecil dulu atau buang air besar, nggak ada air. Sedangkan dia dalam keadaan berwudu ini, misalnya. Nah, kalau dia mau lakukan sholat dalam keadaan nahan, pingin kencing dan pingin buang air besar, maka di sini dijelaskan bahwasannya seseorang yang membatalkan dirinya dengan buang air kecil ataupun buang air besar karena kebelet, ya kan? Itu lebih baik kemudian setelah itu dia bertayamum untuk bersuci. Karena diantaranya Allah sangat suka kepada orang yang mengambil rukhsah.
Dan dijelaskan dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, la salata bi hadrati ta'am. Ya kan? Istilahnya tidak ada sholat. Artinya tidak ada sholat ini di sini artinya tidak sempurna. Sholat seorang di hadapan hidangan. Ya kan hidangnya panas, ya kan kata orang Jawa kemebul. Ya kan? Hidangannya enak suaranya, kemudian kita Allahu Akbar, tapi perutnya rrrt ya. Nyium baunya. Atau walahuwa yudafi'uhul akhbathan. Dan tidak sempurna juga sholatnya seseorang ketika dia menahan dua kotoran, yaitu apa? Rasa ingin buang air kecil dan buang air besar. Dahulukan buang air kecil ataupun buang air besar. Dahulukan makan, tapi bukan berarti menyediakan hidangan makannya terus setiap mau sholat. Tidak, bukan seperti itu. Dan kita pun berusaha makan secukupnya, kira-kira untuk menghilangkan penasarannya. Apalagi yang dihidangkan favorit rendang misalnya atau apa, kan? Yang penting udah sedikit masuk umur berangkat, lanjutin nanti setelah sholat. Atau misalnya dia udah mulai terasa ini, jadi mau mulai masuk sholat udah mulai terasa pengen buang air kecil atau pengen buang air besar, tapi ditahan. Habis terus diundur-undur. Pas giliran komat baru masuk kamar mandi. Ya ini sudah jelas dibuat-buat. Harusnya dari awal dia lakukan. Nah ini maksud dari beberapa permasalahan dan penjelasan pertama tadi. Kemudian boleh bertayamum dengan debu atau abu yang menempel pada dinding. Diperbolehkan. Seperti dijelaskan dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan juga oleh Abi Dawud. Qal, dia berkata, kharaja rajulan fi safarin. Ada dua orang lelaki yang pergi melakukan safar, fa hadaratis shalah. Maaf, bukan ini. Bentar. Hadis dari Ibnu Abbas. Dari pembahasan lain. Hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih, qal, dia berkata, aqbaltu ana wa Abdullah ibn Yasar Maula Maimunah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, aku, ya kan, dan Abdullah ibn Yasar, ya kan, pernah bertemu dengan siapa? Maula Maimunah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqbaltu ana wa Abdullah ibn Yasar Maula Maimunah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dan Abdullah bin Yasar. Abdullah bin Yasar ini siapa? Budaknya Maimunah, istri Rasulullah SAW. Hatta dakhalna ala Abi Juhaim ibn al-Harith ibn Samah. Maka ketika itu kami pun menghampiri dan masuk kepada Abu Juhaim bin al-Harith bin As-Samah al-Ansari, dari golongan Ansar. Faqal Abu Juhaim, aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamalin. Kata Abu Juhaim memberitahukan kepada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Yasar, budaknya Maimunah, istri Rasulullah SAW tadi. Dia menceritakan bahwasanya saya pernah, ya kan, melihat Rasulullah SAW datang menuju ke Madinah dari arah sumur Jamal. Walakiyahu rajulun fasallama alaihi. Maka ketika itu ada seorang laki-laki yang bertemu dengan Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Falam yarudda alaihi nabi. Maka ketika itu Rasulullah pun tidak menjawab salam orang tersebut. Hatta aqbala alal jidar. Sampai Rasulullah menghadap ke tembok. Famasaha biwajhi. Kemudian setelah menghadap ke tembok, menepukkan kedua telapak tangannya. Kemudian mengusap kedua mukanya dan kedua tangannya. Summa radda alaihi salam. Kemudian setelah itu baru Rasulullah menjawab salam. Hadis muttafaqun alaih. Jadi tembok diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat kita bertayamum dengan menepukkan kedua tangan kita. Kemudian yang ketiga, seseorang boleh melaksanakan sholat fardu beberapa kali
dengan hanya sekali tayamum. Demikian juga sholat nafilah, sholat yang sunnah, selama tayamumnya tidak batal. Jadi boleh, seperti wudu. Kalau kita mau sholat, ya kan, dengan satu tayamum, zuhur, asar, maghrib, isya, selama belum batal, maka sah. Sama seperti berwudu. Kemudian yang keempat, diperbolehkan bagi orang yang bertayamum menjadi imam sholat bagi mereka yang punya wudu, seperti diceritakan dalam hadis Amr bin Al-As. Padahal dia dalam keadaan bertayamum, dalam keadaan junub, kemudian bersucinya dengan tayamum, menjadi imam bagi yang berwudu. Ini diperbolehkan. Kemudian yang kelima, seseorang yang bertayamum dan telah melaksanakan sholat. Seorang yang bertayamum dan telah melaksanakan sholat. Jadi dia sudah tayamum, kemudian karena cari air nggak ada, kemudian tayamum, kemudian dia laksanakan sholat. Kemudian ia menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat. Bagaimana? Seorang yang bertayamum dan telah melaksanakan sholat, lalu ia menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat. Jadi kalau misalnya kita bertayamum, dari situ selesai tayamum, kita sholat. Begitu selesai sholat, dapat air. Kita ulang sholatnya atau sah sholatnya? Sholatnya sah. Seperti ada kejadian yang diceritakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, kharaja rajulan fi safarin, ada dua orang lelaki yang pergi untuk melakukan safar, fa hadaratis shalah. Maka ketika itu datang waktu sholat, walaysa ma'ahum ma', sedangkan mereka tidak mendapatkan air. Fatayammama sa'idan thayyiban fasallai. Kemudian mereka pun bertayamum dengan tanah yang baik, bersih, kemudian sholat. Tsumma wajadal ma'. Begitu selesai sholat dapat air. Fil waqt. Sedangkan waktu sholatnya masih belum keluar. Sholatnya masih ada. Sholat zuhur, waktu zuhurnya belum keluar. Maka mereka berdua pun berselisih. Gimana? Kita sudah dapat air. Fa'ada ahaduhumal wudu wassalah. Maka yang satu berwudu lagi dan mengulangi sholat. Yang satu lagi enggak. Walam ya'dil akhar. Yang satunya lagi tidak mengulangi. Karena kita dapat airnya setelah sholat. Tapi yang satu lagi tidak bersikeras, tetap wudu lagi dan mengulangi sholat. Tsumma ataya Rasulullah SAW. Kemudian mereka berdua pun datang menghadap Rasulullah SAW. Fadzakara dzalika lahu. Kejadian ini perselisihannya disampaikan kepada Rasulullah SAW. Qala, dan Rasulullah bersabda, lilladzi lam yu'id asabatas sunnah. Asabtas sunnah. Bagi yang tidak mengulangi sholatnya, maka dia telah benar di dalam melaksanakan as-sunnah. Maksudnya apa? Dalam melaksanakan cara beribadah. Itu yang benar. Dan sholatnya tidak perlu diulang. Wa adza'atka sholatuka. Dan sholatmu sah. Dan mendapatkan balasan. Wa qala lilladzi tawadda'a wa 'ada. Kemudian Rasulullah bersabda dan mengatakan kepada orang yang berwudu lagi dan mengulangi sholatnya, lakal ajr marratan. Engkau mendapatkan pahala 2 kali. Yang pertama, engkau telah melaksanakan yang wajib. Yang kamu ulang, masuknya dalam hitungan sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Kemudian seseorang bertayamum lalu mendapatkan air sebelum atau saat sementara melaksanakan sholat. Tadi pertama nggak dapat air. Kemudian takbir, Allahu Akbar, sholat. Di tengah-tengah sholat dapat air.
di tengah-tengah sholat dapat air, bagaimana? Maka dia wajib bersuci dengan air. Kalau misalnya dapat airnya sebelum mau sholat, ini udah jelas, maka dia mengulang wudu. Idza ja'al ma' batala tayammum. Ataupun ketika mendapatkannya di pertengahan sholat, maka ketika itu berarti dia membatalkan dan berwudu kemudian melaksanakan sholat. Tapi kalau sudah selesai, seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sah sholatnya. Ini seperti dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di sini Rasulullah bersabda, "Inna as-sa'idat thayyib tahurul muslim." Sungguhnya tanah yang baik dan suci adalah merupakan tahurul muslim, alat untuk bersuci bagi seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin, walaupun belum mendapatkan air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma', apabila dia mendapatkan air atau seorang mendapatkan air, falyumissuhu basyaratahu, maka kenakanlah air tersebut pada kulitnya, kata Rasulullah. Fa inna dzalika khairun, karena itu lebih baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketujuh, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi seseorang muslim menunaikan sholat, dan tidak pula dapat mengakhirkan waktu pelaksanaannya kalau ia tidak bisa menggunakan atau tidak menemukan air. Ia boleh bertayamum, dan jika tidak mampu bertayamum, ia tetap diperintahkan untuk sholat sekalipun tanpa didahului dengan tahar. Kalau misalnya sampai tayamum aja nggak bisa, tetap melaksanakan sholat. Saya biasanya, tapi sekarang udah enggak, jatahnya tiap minggu sekali masuk ke tarhil, penjara deportasi yang di Matar Badim. Karena kalau kita masuk keadaannya aduh. Karena saya ngomong sama istri, pakaian yang kotor jangan dicuci dulu. Karena jadwal hari Minggu nanti masuk tarhil habis maghrib. Kalau pakai pakaian yang baru, eman-eman, satu gedung, ya kan, mungkin 4 kali gedung tempat ini itu diisi sampai 600 orang yang rokok, ya kan. Waduh, temboknya itu udah pada melepuh, ditepuk kayak gini, keluar kecoa yang najis keluar dari kamar mandi tersumbat. Bukan kita nggak mau dakwah, Pak, masuk keadaannya kita keluar itu, ya Allah. Kalau tarhil perempuan, dekornya masih lebih bagus. Tapi nggak tahu kalau sekarang udah diperbaiki. Itu biasanya kan kita nggak boleh bawaan. Paling kadang cuma bawa 2 pakaian, ya kan? Yang satu dipakai, ini yang dipakai sampai nunggu panggilan pulang, ya kan? Yang satu lagi untuk ketika dipanggil, baru kan ganti untuk pulang. Terus gimana, Ustaz? Ini saya pakai, ya nggak ada pakaian lagi udah. Ini ya kena najis. Kita tidur ya pakai ini, tidur di lesehan, pakai spray, ya apa semua. Apakah ini alasan untuk meninggalkan sholat? Tetap dirikan sholat. Karena keadaan tidak mungkin. Bukan berarti itu menjadi alasan, karena memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang 8, orang yang tidak bisa bertaharah dengan air atau debu, ia tetap melaksanakan sholat pada waktunya walaupun tanpa taharah. Dan ia tidak dituntut untuk mengulang sholatnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu kepada manusia
yang tidak mampu untuk ditanggungnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dan Nasa'i, Rasulullah bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sebuah perkara, maka lakukanlah semampu kalian. Kemudian yang kesembilan, boleh menunda bertayamum sampai akhir waktu sholat jika ada kemungkinan atau keyakinan kita bakal menemukan air. Kita merasa insya Allah berapa meter lagi kita dapat air untuk berwudu. Pernah kejadian menimpa saya, mobil waktu itu hajian, waktu masih kuliah di Madinah sama teman-teman. Kemudian pas masa rame, nggak dapat uang pecahan. Ketika itu mau beli air, uang besar, mafisor. Tapi di tangan kamu itu ada uang. Enggak. Kata anak, tolong, anak butuh air aqua untuk berwudu. Masuk kamar mandi, nggak ada air. Kita tahu di perjalanan, ya kan di sini, Allah, jangan kan dapat kamar mandi yang baik, nggak ada. Ini sayang kamar mandi kemarin diprotes untuk diperbaiki keadaan. Apalagi ini adalah jalur untuk haji, umroh, ada apa semua seperti itu. Nggak dikasih. Muter-muter cari air, nggak ada. Mau beli bukan nggak bisa beli, kita mau beli nggak mau jual airnya. Taib la usolli, jawabannya apa? La usolli. Anak nggak sholat, nggak usah sholat. Sampai tak bukakan dompet ini, anak nggak punya uang pecahan katanya. Bukanlah mau cari apa recehan kembalian, enggak. Tolong anak mau wudu, nggak sholat. Oh, ini benar-benar artinya asyad kufron wah. Dapat air sedikit tok ya kan, nggak bisa buat sempurna untuk berwudu. Udah ya tayamum bismillah sholat, dia sudah ninggalin kita kejar lari belakangnya, berhenti naik bismillah jalan. Ya kan, boleh bertayamum, udah tayamum sampai akhir waktu sholat kan, jika ada kemungkinan menemukan air. Namun bagi mereka yang yakin tidak akan menemukan air, maka dianjurkan untuk bertayamum dan melakukan sholat di awal waktu, karena sebaik-baik sholat adalah yang dilakukan di awal waktu, as-sholatu ala waqtiha. Seperti itu. Ini yang bisa kita jelaskan dalam permasalahan bab at-tayammum. Semoga bisa bermanfaat. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.